Belajar dari kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pilihlah kerajaanmu. Nah, pelajaran minggu ini berfokus pada konsekuensi dari berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah. Sementara tinggal dalam kerajaan yang dipimpin oleh pemerintahan duniawi yang bisa jadi mengerikan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, Daniel dan teman-temannya yang kita tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk mengambil resiko tersebut, apapun akibatnya. Satu hal yang harus kita lakukan, yang harus kita pilih, yang mana untuk kita berikan. Tapi kalau kita melihat ke masa depan, bukan hanya masa sekarang ini, ya, ke masa depan maksudnya adalah pada akhir daripada sejarah dunia ini, maka tentunya kita memilih kerajaan surga. Hai teman-teman Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone sama aku dan teman aku di sini ada Kak Rahel. Gimana nih kabarnya teman-teman? Halo Kak Rahel, gimana? Oh, kabarnya luar biasa dong hari ini. Dan aku yakin juga teman-teman di rumah pasti kabarnya luar biasa juga. Itu lagi liatin apa sih? Ini loh, kamu tahu gak sih yang video-video serem akhir-akhir ini tuh banyak banget loh di internet. Itu editan itu, jangan dipercaya deh. Soalnya kalau video-video gitu bisa diedit. Walau sih ada Iya di sih. Alkitab diceritakan ada penampakan Tuhan, menampakkan diri. Tapi yang ada di dunia ini kayaknya itu semua editan deh. Iya sih, di Alkitab juga ada nih cerita di mana waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego sedang di perapian kan ya. Dan mereka itu dihukum karena tidak ingin menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah namun gimana lagi kayak lanjutannya? Nah, terus tiba-tiba ada 4 orang tuh. Iya tuh. Padahal kita tahu yang masuk itu cuma Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu mereka dilemparkan ke perapian. Sebenarnya kalau dipikir-pikir serem juga ya. Iya. Apalagi secara live banget tuh. Dan aku yakin raja atau yang sedang melihat semuanya berpikir bahwa itu serem juga. Tapi aku yakin di situ Allah membuktikan bahwa dia sebagai Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego sanggup melepaskan mereka dari perapian tersebut. Bener banget tuh, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu yakin dan mereka itu kayak nggak mau nih untuk menyembah patung yang diciptakan oleh raja. Dan karena itu mungkin rajanya marah ya. Dan namun karena kejadian ada 4 orang tadi, akhirnya raja itu pun terkejut dan terbangun, lalu berkata kepada para menterinya, bukannya tadi 3 orang yang dicampakkan ke dalam perapian? Heran banget pasti ya rajanya itu, dan semua yang di sini juga pasti heran. Mereka itu awalnya bertiga, tapi tiba-tiba jadi 4 orang. Dan kita tahu nih perapian itu kan dipanaskan 7 kali lipat, jadi bisa bilang panas banget tuh. Tapi saat 3 orang itu Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan dari perapian itu, tak sehelai rambut pun terbakar dari mereka. Nah berarti itu kayak menunjukkan betapa luar biasanya Allah ya di dalam kejadian tersebut. Nah karena bahasan kita semakin seru nih, kita akan lanjutkan lagi ke segmen berikutnya untuk mencari tahu lebih lagi nih mengenai apa yang ada di pelajaran ini. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, teman-teman di rumah, sepanjang triwulan ini, tema besar kita yaitu kembali ke masa depan. Dan kita sudah memasuki pelajaran yang ke-7 dengan judul Pilihlah Kerajaanmu. Nah, pelajaran minggu ini berfokus pada konsekuensi dari berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah. Sementara tinggal dalam kerajaan yang dipimpin oleh pemerintahan duniawi yang bisa jadi mengerikan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah,
Daniel dan teman-temannya yang kita tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk mengambil resiko tersebut, apapun akibatnya. Nah, pada sahabat yang ketujuh ini nih ada sekilas cahaya, yaitu pada penutupan sejarah dunia, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Ia yang berjalan dengan orang-orang Ibrani yang patut dihormati di dalam dapur api yang menyala-nyala akan menyertai para pengikutnya dimanapun mereka berada. Kehadirannya yang tetap itu akan menghibur dan menolong. Setan dengan segala pasukan yang jahat tidak dapat membinasakan umat Allah yang terlemah sekalipun. Malaikat-malaikat yang mempunyai kekuatan yang melebihi manusia akan melindungi mereka, dan demi keselamatan mereka, Tuhan akan menyatakan dirinya sendiri, yang sanggup menyelamatkan sepenuhnya orang-orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Nah, di sini dikatakan bahwa di sini Tuhan itu bekerja dengan dahsyat ya, Kak Noel ya. Nah, dan di sini juga dikatakan bahwa kita akan menghadapi ujian yang berat ketika kita sedang diuji oleh Tuhan mengenai kepercayaan kita kepadanya. Nah, kalau kita jadi mereka nih, kita coba posisikan diri kita menjadi Sadrak, yang Mesak, dan Abednego. Apa sih yang memberikan kepada kita nih atau kepada mereka keberanian untuk bertindak nih, untuk mereka lakukan nih? Apa sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk memperkuat kepercayaan itu dan kemungkinan bahwa kita dapat bermanfaat dalam kerajaan dengan penguasa yang lebih kuat ketika saatnya tiba? Mungkin ya, di saat itu Nebukadnezar aja udah cukup berkuasa ya. Dan menyeramkan banget, maksudnya luar biasa sekali. Karena aku pun kalau di situ aku kurang tahu nih apa yang akan aku lakukan. Mungkin kalau aku jadi mereka, karena mereka sudah melihat sangat banyak sekali kesertaan Tuhan pada mereka, jadi harusnya mereka akan semakin percaya kan Noel gitu. Nah, di ayat inti kita yaitu terdapat dalam Daniel 3 ayat 28 yang berbunyi, dikatakan bahwa berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nih, pada ayat ini mengingatkan kepada kita nih, kenapa ya sangat mudah bagi Nebukadnezar ini untuk membuat seperti wajah mengenai siapa yang layak untuk dihormati dan disembah setelah kejadian tunggu perapian itu. Nah, selain itu juga ada di dalam sekolah sahabat kita, bisa kita baca di bagian apakah kamu tahu, bahwa ternyata istilah teofani berarti penampakan Allah. Ada beberapa bayangan Tuhan atau penjelmaan Kristus dalam bentuk yang terlihat dalam kitab Perjanjian Lama. Cerita mengenai penampakannya dalam bentuk api yang menyala-nyala ini salah satu di antaranya. Nebukadnezar sesungguhnya tidak mengenali anak Allah. Dalam arti bahwa ia diberikan pengetahuan mengenai bagaimana Yesus ketika ia mengambil rupa seorang manusia beberapa tahun kemudian. Namun, Ellen White membagikan pada pelajaran minggu ini bahwa pemuda Ibrani telah membagikan mengenai Allah, anak Allah yang akan datang. Dan mereka menyatakan kembali dengan kehidupan mereka prinsip kebenaran itu, sehingga Nebukadnezar mengenali pendamping mereka di dalam api. Jadi berarti Kak Noel di situ Nebukadnezar langsung sadar bahwa itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah. Nah, betul banget nih. Nah, kita ke apakah pendapat mereka? Aku mau ngajak kita setuju atau tidak setuju. Ada di buku kita nih. Yang pertama, setuju atau tidak setuju. Ketika bersama dengan sekelompok kecil teman dekat, lebih mudah bagi saya untuk melakukan apa yang saya anggap benar, meskipun jika mereka merasa tidak demikian. Benar, setuju, aku setuju. Karena pastinya kita kayak kalau sekitar teman yang kita dekat nih, kayak ya udahlah mereka pasti menerima kita kalau kita melakukan segala sesuatu gitu. Dan mereka mungkin udah tahu ya kebiasaan kita ya, mungkin itu udah cukup benar gitu. Yang kedua, setuju atau tidak setuju? Jika saya bersama dengan sekelompok besar yang diantaranya tidak ada teman saya, cukup sulit bagi saya untuk melakukan apa yang benar jika yang lainnya tidak merasakan yang sama. Setuju juga sih, cukup sulit. Iya, cukup sulit pastinya ya, karena kita kan kayak pertama kita nggak kenal mereka, kedua mereka nggak kenal kita dan pasti tidak menerima kita seperti teman kita menerima kita apapun yang kita lakukan. Iya benar nih Kak, apalagi kita sebagai orang Advent banyak pantangannya ya Kak ya. Iya. Nah yang terakhir nih, setuju atau tidak setuju tidak menjadi masalah bagi saya apapun yang dianggap oleh kelompok yang dengan saya ikut serta sebagai yang terbaik selama mereka adalah orang Kristen. Saya kurang setuju.
Iya. Kenapa? Karena kan di sini dikatakan tidak menjadi masalah bagi saya apapun yang dianggap oleh kelompok yang sama yang dengannya saya ikut serta sebagai yang terbaik selama mereka dalam Kristen. Kalau misalnya mereka apa ya, kita kan walaupun sama-sama Kristen mungkin ada perbedaan ya. Jadi dari makanan aja mungkin kita sebagai orang Advent sudah berbeda. Jadi belum tentu saya akan mengikuti mereka selama mereka orang Kristen. Nih kalau Karmel gimana nih? Kalau saya agak setuju tidak setuju gitu sih, agak ragu juga. Jadi kan tidak menjadi masalah bagi saya apapun yang dianggap oleh kelompok yang dengan saya ikut serta sebagai yang terbaik selama mereka adalah orang Kristen. Terbaik di persepsi tiap orang itu berbeda-beda kan. Bisa aja bagi mereka yang terbaik itu suatu hal yang positif bagi kita. Itu bisa kita ikuti. Tapi jika yang terbaik bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam Alkitab, tentunya itu menjadi suatu hal yang tidak boleh kita ikuti. Walaupun orang Kristen sekalipun pasti ada yang berbeda dari kita kan, tapi ada juga yang sama dari kita. Jadi sebenarnya kita kalau kayak gini sih harus kita lihat dari dua persepsi gitu. Iya ya, nggak bisa langsung kita tentukan ya setuju atau tidak setuju. Oke. Jadi karena pembahasan kita akan berlanjut lagi nih kan Noel, sebentar lagi kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Pak Pendeta Benny Tambunan yang akan bergabung dengan kita. Ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama kita di sini sudah ada Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Baik-baik semua ya? Baik Pak Pendeta. By the way, akhir-akhir ini nih Pendeta, banyak sekali video-video penampakan yang bisa kita lihat di internet. Nah, tapi pasti beda nggak sih video penampakan itu sama penampakan yang ada di cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu. Jadi beda kan Pendeta, gimana menurut Pendeta? Iyalah, yang kan kadang-kadang tuh juga hanya kan diedit banyak lah ya, soal edit kayak tiba-tiba hilang apa semuanya muncul dan lain sebagainya. Kalau kan tuh ada krunya, ada ngambil apa semuanya, pasti ada semuanya kan gitu. Jadi masih beda ya Pendeta. Nah, kita langsung ke pertanyaan saja nih Pendeta. Kayak yang pertama itu saya heran nih ya dari cerita ini. Kenapa sih apa di pikiran raja ini untuk membuat patung itu? Emang itu patung siapa sih Pak Pendeta? Iya, jangan lupa bahwa kerajaan Babylon itu makmur. Makmur. Dan makmur itu membuat raja itu rasa bahwa wah ini saya punya apa? Saya punya usaha, saya punya pekerjaan, saya punya nikahnya. Saatnya orang-orang akan datang untuk meminta dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan ada orang-orang tuh yang apa istilah kita sih, cari muka begitu Pak? Caper, cari perhatian semuanya supaya dapatin dan sebagainya. Udahlah kita bikin ini ya. Akhirnya dibuat patung. Patung itu tentunya menggambarkan kepada kebesaran daripada Raja Nebukadnezar. Ya, jadi bukan patung. Kalau kita kan banyakkan patung pahlawan ya, biasanya yang sudah meninggal baru bikin patungnya dan lain sebagainya. Ini kan memang menggambarkan kebesaran dia, kesuksesannya. Jadi dia rasa ini perhatian dia punya harga dirinya di sini. Dan itu orang membuat raja itu seolah-olah memang ini memang usaha, memang pantas gitu, memang pantas. Jadi pada saat itu sudah jadi digambarkan dalam Alkitab kita, itu kan besar ya, 60 hasta dengan lebarnya itu 6 hasta. Ya. Kalau meter ya bagi-bagi 2 aja lah ya, walau 45 kira-kira 30 kali 3, jadi belum tingginya dan lain sebagainya. Jadi itu kan satu tempat. Apalagi zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin susah cari tempat. Apalagi itu memang satu tempat yang membuat orang itu rasa bahwa wah ini besar ini. Dan raja rasa bahwa wah inilah saatnya orang melihat hasil karya saya, orang melihat.
Dan pada waktu disuruh menyembah pun mereka rasa bahwa ya logis-logis saja karena memang Raja Nebukadnezar yang membuat, menurut mereka membuat semuanya mereka jadi makmur begitu. Nah, lalu yang kedua nih Pak Pendeta, apakah ada persamaan atau perbedaan dari patung yang ada di mimpi Raja Nebukadnezar atau yang aslinya yang telah dibangun? Dalam Alkitab katakan hanya lebar dan ikannya, tapi tentunya berbeda dengan apa yang Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 punya arti, punya materi bahannya itu, ya material bahannya itu beda-beda kan, emas, perak, tembaga dan lain sebagainya. Ini memang sudah satu gambaran kebesaran Babylon pada saat itu. Jadi sudah kebesaran satu Babylon yang menggambarkan kehebatannya, dan kalau kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita atau kitab kita, ini kan semua diundang, bukan hanya rakyat biasa, itu semua pengusaha, semua yang ahli, semua orang-orang pintar dan sebagainya itu diundang semua, dan semuanya diminta untuk menyembah semua, ya, menyembah kepada patung. Jadi memang satu pagelaran akbar yang memang besar, megah, yang memang menggambarkan kesuksesan daripada Babylon yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Jadi kalau kita baca selanjutnya misalnya sampai Nebukadnezar marah, itu logis-logis saja sebenarnya ya. Karena ini kan saya ini yang besar ini, ya, saya yang sudah buat semuanya, tiba-tiba ada orang yang menentang, ya logis saja kalau dia rasa dia marah. Oke. Judul pelajaran kita kan panjang minggu ini, pilihlah kerajaanmu. Apa sih maksud dari kerajaan ini? Siapakah subjek dari kerajaan ini? Apa maksudnya kita memilih kerajaan kita? Iya, Alkitab kan sering mengatakan bahwa kerajaan kita ini bukanlah di dunia, kita bukan warga negara sini, kita warga negara surga. Ya, sering gambarkan seperti itu. Walaupun nantinya toh juga kita di dunia ini, tapi dunia yang sudah diperbaharui. Ya, dunia sudah berubah. Jadi membuat segala sesuatunya itu membedakannya adalah pilihlah kerajaanmu. Dalam pelajaran kita adalah bahwa kita ini memilih kepada siapa. Memang kepada kebesaran dunia ini, kemakmuran dunia ini dengan segala kekayaannya, dengan segala harta bendanya, dengan segala kemakmurannya. Apa kita akan memilih seperti itu atau kita memilih kerajaan Kristus, ya, yang kita katakan, atau kerajaan surga yang kita katakan, yang kadang-kala di dunia ini kita rasakan kok kayaknya susah ya, kok kayaknya begini ya, sebagai warga negara yang seharusnya warga negara surga enak-enak, kok saya susah, nggak bagus dan lain sebagainya. Itu kan membuat satu hal yang harus kita lakukan, yang harus kita pilih, yang mana untuk kita ini kan. Tapi kalau kita melihat ke masa depan, bukan hanya masa sekarang ini, ya, ke masa depan maksudnya adalah pada akhir daripada sejarah dunia ini, maka tentunya kita memilih kerajaan surga, kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus yang akan memerintah dunia dibandingkan dengan kerajaan bumi ini yang segera juga akan hancur. Nah, selanjutnya nih, mungkin untuk pertanyaan untuk kita semua ya, apakah pernah kita ini di masa sekarang ini seperti Daniel dan kawan-kawannya zaman dulu harus memilih antara Allah dan dunia gitu? Mungkin kan pernah ada pengalaman? Kalau pengalamanku ya, milih Allah atau dunia sih kayak belum pernah kejadian sih kayaknya. Soalnya kayak selalu aku kan dari kecil sampai besar selalu hidup di lingkungan Advent ya. Sekolah juga dari kecil sampai besar juga di Advent. Lingkungan juga nggak pernah ada yang kayak harus milih nih. Mana harus memilih Allah atau memilih dunia. Nyontek loh. Nah itu sih mungkin di sebagian, mungkin di dosanya sih, kayak ada saat dimana kita kayak ragu apakah harus melakukan ini atau enggak, padahal kan kita udah tahu tuh udah salah, kita udah tahu salah, terkadang kita suka mengabaikannya gitu. Jadi kayak di situ sih antara kita ragu untuk melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, atau malah menuruti kemauan duniawi itu sih. Kalau aku pribadi, karena aku SD sampai SMA kan di lingkungan Advent kan, belum ada masalah. Cuman waktu kuliah gak di lingkungan Advent, di situ adalah salah, maksudnya pertama kalinya dalam hidup benar-benar
iman diuji. Ada ujian sahabat, cuman puji Tuhan karena mungkin aku berdoa juga, dosennya bikin aku ujian susulan. Ayo banyak dalam kehidupan kita harus memilih, ya. Yang kadang-kala ini mayoritas teman-teman kita ngajak begini, sebenarnya nggak bagus ini gitu ya. Tapi ya udahlah, sekali-sekali saya kasih contoh misalnya, ya udahlah kita malam minggu pergi ke sini yuk, jalan-jalan yuk malam minggu. Kita udah tahu kalau kelewat malam nggak bagus bagi kita sendiri, kita bukan melakukan hal-hal yang jahat, tidak juga. Tapi dari segi kesehatan tidak bagus sampai jauh malam kan, ya apalagi pulangnya subuh gitu misalnya kan. Kadang-kadang udahlah kita nyanyi walaupun tidak melakukan satu kejahatan yang tanda kutip yang merugikan orang lain, tidak gitu. Tapi merugikan diri kita kan sering juga kita. Yang tanpa kita sadari, kita sebenarnya harus memilih gitu loh. Kita harus memilih. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita harus pilih mana yang harus kita ikuti kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, atau memang kepada dunia ini. Dalam segala sesuatunya. Baik dari segi kesehatan, ya seperti tadi saya katakan, untuk tidur tepat waktu, atau memang kita harus begadang. Kemudian kita juga dari segi pelajaran, ya, terus ajakan teman-teman dan lain sebagainya yang kita tahu kayaknya nggak ada untungnya deh ini begini gitu ya. Tapi ya kita ini juga gitu ya, mengikutinya juga. Jadi dalam segala sesuatu kita harus memilih, ya kita harus memilih. Tapi kalau kita mengetahui pilihan kita sudah benar, sama seperti Sadrak Mesak Abednego pilih yang benar, apapun mereka tetap kekeh gitu dengan pilihan. Oke. Jadi gini pendeta, kita kan tahu dalam cerita ini Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau sujud menyembah. Lalu ketika mereka dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar ini berkata kepada mereka untuk diberi kesempatan nih sama raja untuk menyembah lagi jika telah mendengar bunyi seruling dan segala macam. Tapi kenapa malah mereka ini menjawab tidak ada gunanya kami menjawab dalam hal ini. Padahal kan raja bilang apakah mereka mau menyembah lagi, karena diberi kesempatan tuh agar tidak dimasukkan ke dalam dapur api tuh pendeta. Tapi kenapa sih mereka bukannya malah menjelaskan bahwa mereka ini lebih mau menyembah, tapi mereka malah tidak ada gunanya kami jawab dalam hal ini. Kenapa? Iya, karena pilihan mereka sudah menguatkan mereka apapun. Bahkan karena sekalaupun harus mati, biarlah kami mati, tetap pada Tuhan. Padahal kalau zaman sekarang misalnya kita nih ya, kita disuruh begitu udah ancaman mati gitu ya, apalagi sudah lihat memang ada dapur api, ya pura-pura aja ngambil bolpen kayak pura-pura apa kayak gitu, nunduk juga gitu kan. Ini kayaknya walaupun tujuannya bukan untuk nyembah kok gitu ya. Ya kita tapi kan mereka tidak gitu. Mereka tetap berdiri teguh, tetap berdiri tegak ya, tanpa rasa takut dan lain sebagainya. Karena memang harus memilih mereka menyembah kepada patung itu atau memang mereka tetap tidak mau menyembah, tetap percaya bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar bagi permasalahan mereka ya. Dalam segala sesuatu yang mereka lakukan itu kan dilihat dengan yang lain kan, sebabnya mereka kalau istilah sekarang mereka tuh ngadu itu tuh nggak mau nyembah gitu kan. Ya itu kok nggak mau nyembah, padahal sebenarnya kalau orang nyembah kan nggak lihat kiri kanan sebenarnya ya. Tetapi pasti ada yang lihat ini nggak mau nyembah nih mereka bertiga. Jadi mereka katakan kepada raja, ya apapun kami tetap pilihan kami tetap sebeginian ya. Kalaupun kami harus mati ya itu lebih baik kami mati dalam kebenaran Tuhan daripada kami harus menyembah kepada patung yang sudah Tuhan larang, jangan menyembah kepada patung. Oke nih, gak terasa kali ya diskusi kita udah mau berakhir. Mungkin Pendeta Benny bisa kali kasih kesimpulan bagi sahabat-sahabat Cornerstone di rumah dan kepada kita juga di sini untuk menguatkan iman kita dan agar kita lebih mengerti kesimpulan dari pelajaran kita, dan boleh nanti doakan kita semua. Ya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita pada saat ini memberikan dari pelajaran yang sangat bagus mengenai Daniel pasal 3, pilihlah kerajaanmu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap berdiri teguh walau disuruh untuk menyembah
kepada patung, mereka tidak mau menyembah, karena memang kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Tuhan Allah kita. Ya, mereka tetap berdiri dan mereka tahu konsekuensinya apa. Mereka harus masuk ke dalam dapur api, tapi mereka yakin bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Dan pada saat mereka masuk ke dalam dapur api, dan kita melihat ada Tuhan yang menuntun kehidupan mereka, dan mereka keluar dengan tidak ada satu helai rambut pun atau apapun yang kebakar, ya. Dan Tuhan membuktikan kuasa Tuhan. Dan kembali Nebukadnezar juga harus mengakui Tuhan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi pelajaran bagi kita, apapun itu mari berjalan bersama Tuhan, mari tetap pegang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi segala persoalan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Selama kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, maka Tuhan akan melepaskan dari segala permasalahan di dalam kehidupan kita pada waktu kita harus memilih untuk mengikut Tuhan atau untuk mengikut yang bukan Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh tetap teguh, untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan yang kami hadapi. Bapa dalam surga, pada saat ini hamba-Mu ingin menyerahkan semua orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuntun, peliharakan, dan jagai mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab seruan mereka agar mereka selalu bersuka bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan Pendeta Beni sudah berakhir. Terima kasih Pendeta, terima kasih. Nah, semangat terus dalam mempelajari Alkitab, lalu buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan lihat sendiri apa yang terjadi karena banyak pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Nah, terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.